Film Titanic meraup uang sebesar lebih dari 42 triliun rupiah dari penjualan tiket, menjadikannya film ketiga terlaris sepanjang masa. Tetapi, saat saya menontonnya, sebuah pertanyaan muncul di benak saya. Kenapa orang-orang itu tidak mencoba memanjat gunung es untuk keluar dari air? Karena terlalu licin. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini di Sisi Terang. Oh tunggu, ada yang lain? Betul, kembali kepada kisah kita tadi. Pada awalnya, memanjat gunung es tampak seperti solusi mudah. Tetapi setelah saya cermati, saya dapatkan masalah logistik menjadikannya lebih seperti mimpi buruk yang beku daripada skoci penyelamat yang amat dingin. Mimpi buruk yang beku. Adakah orang lain yang tiba-tiba ingin melihat Elsa bertarung melawan Freddy Krueger? Tak seorang pun yang memikirkan ide itu. Rasanya, saya baru saja mendapatkan tiket ke Hollywood. Sementara itu, mari kita bahas mengenai lereng. Lereng es lebih tepatnya. Mungkin kamu tidak butuh saya untuk menyampaikan bahwa gunung es itu bukanlah sekedar sebongkah es batu raksasa di lautan. Tetapi penting untuk membedakan antara es terapung dengan gunung es. Kita simpan pertunjukan Ice Capades buat kesempatan lain. Es terapung adalah sekeping es datar yang ditemukan terhanyut di lautan. Seperti gunung es, es terapung merupakan hasil pecahan es Arktik yang memisahkan diri dari beting es yang lebih besar. Tapi hanya itu saja kemiripannya. Es terapung itu rendah, datar, dan relatif dangkal, sedangkan gunung es sama sekali tidak seperti itu. Mungkin kamu pernah mendengar ungkapan puncak gunung es. Nah, puncak dari air beku yang kamu tahu dan takuti hanyalah sebagian kecil dari masa gunung es. Bagian terbesar dari gunung es terdapat di bawah air, dan bagian inilah yang paling berbahaya bagi kapal yang lewat. Menabrak bongkahan raksasa apapun bukan merupakan hal yang baik, tetapi bila kerusakan berada di bawah air, situasi akan sangat cepat memburuk. Es terapung dapat berbahaya, tetapi masalahnya adalah sebuah kapal mungkin akan tergencet dan hancur di antara dua es terapung, bukannya langsung tenggelam. Hal ini benar-benar dimungkinkan bila berada di dekat atau di dalam lingkaran Arktik. Titanic mungkin memang berada di Laut Atlantik Utara, tetapi tidak terlalu jauh ke utara. Tidak, Titanic menabrak sebuah gunung es. Dan jika kamu perhatikan gambar gunung es manapun, kamu akan melihat bahwa gunung es bisa cukup curam. Tentu, sebagian mungkin dapat diukur, tetapi yang lain tidak lebih dari sekedar tebing es terjal yang bergigi. Skenario terbaik, hal ini akan seperti mendaki gunung. Yang terburuk, mendaki lereng tebing membeku. Ada beberapa gambar yang dimaksudkan untuk menunjukkan gunung es yang menyebabkan tenggelamnya Titanic. Tetapi kemungkinan besar penyebabnya adalah yang satu ini. Saya tidak tahu dengan pendapat kalian, tetapi bagi saya tidak nampak seperti pendakian yang mudah. Bayangkan, mencoba melakukannya dalam gelap hanya dengan menggunakan kedua tangan dan mungkin seutas tali, dan dikelilingi oleh lebih dari 1.000 orang yang bingung dan kedinginan. Dan jangan sekejap pun membayangkan akan adanya evakuasi yang tertib. Ingat, ketika kurangnya pelampung adalah masalah besar bagi Titanic, masalah yang lebih besar lagi adalah fakta bahwa lebih dari separuhnya dibiarkan tidak terisi penuh. Bila itu dapat terjadi, apakah kamu benar-benar mengira bahwa awak kapal akan mampu menjaga ketertiban sambil mengusahakan sejumlah kecil penumpang untuk mendaki tumpukan es yang licin? Apakah orang mau mencobanya? Ingat, Titanic tidak tenggelam begitu saja pada saat menghantam gunung es. Kenyataannya, dibutuhkan waktu 2 jam 40 menit sampai Titanic tenggelam. Sementara kondisi ini memberikan waktu lebih banyak bagi awak kapal untuk mengevakuasi penumpang. Bahaya yang ada tidak tampak nyata sepanjang waktu. Saat perintah untuk mengenakan jaket pelampung dikeluarkan, banyak penumpang menganggapnya sebagai lelucon. Saat tiba waktunya untuk naik ke skoci, banyak penumpang yang enggan. Mereka percaya bahwa mereka lebih aman berada dalam kapal besar yang hangat daripada dalam perahu kecil yang terbuka. Itulah sebagian alasan mengapa skoci-skoci awal yang diturunkan adalah yang paling kosong. Bila orang-orang begitu enggan menaiki skoci penyelamat sampai hampir sangat terlambat, bagaimana awak kapal dapat meyakinkan mereka untuk mendaki puncak bongkahan es beku?
Orang tidak mau berubah pikiran sampai agak lama, hingga saat kapal benar-benar terlihat mulai miring. Begitu hal itu terjadi, muncullah kekacauan ketika orang-orang memadati tangga keluar geladak kapal dan berjuang di atas permukaan gunung es itu. Yang memperparah keadaan adalah terlalu banyaknya orang yang ingin keluar kapal secara bersamaan, yang akhirnya dapat mematahkan tangga keluar geladak kapal itu. Ini bukan hanya akan menceburkan semua orang ke dalam air yang dingin, tetapi mereka juga berisiko tergencet di antara gunung es dan lambung kapal. Sekoci penyelamat dapat digunakan untuk membantu evakuasi, tetapi juga menimbulkan masalah. Bila orang-orang yang menyeberangi tangga keluar geladak kapal kesulitan melintasi gunung es, mengukur lerengnya dari permukaan air akan lebih sulit lagi. Dan jujur, bila kamu sudah berada dalam sekoci, apakah kamu ingin menukarnya dengan bongkahan es raksasa? Inilah masalah-masalah besar yang akan menjadikan evakuasi ke gunung es tidak mungkin dilakukan. Dan kita bahkan belum sampai kepada masalah terbesar, yaitu mencapainya. Tidak menyangka, bukan? Awalnya hal ini tampak aneh. Bagaimana kamu tidak berada cukup dekat dengan benda yang baru saja kamu tabrak? Itu kan seperti level kedekatan yang paling tinggi. Nah, Titanic tidak benar-benar berhenti begitu dia menabrak gunung es. Seperti dugaanmu, nahkoda kapal telah mencoba menyetir kapal menjauh dari gunung es itu sebelum tabrakan terjadi. Titanic tidak menabrak gunung es secara langsung, tetapi menyerempet pada sisi lambungnya, menorehkan tinta kecelakaan ringan dengan akibat terburuk sepanjang sejarah. Ironisnya, keadaan akan lebih baik apabila tabrakan terjadi di bagian depan kapal. Meskipun dek yang lebih rendah pasti akan tergenang. Air akan terkurung pada beberapa kompartemen saja. Titanic dirancang untuk tetap terapung sampai dengan 4 kompartemen dari total 16 kompartemen tergenang air. Hantaman yang meleset itu menjebol 6 kompartemen, dan pemirsa yang jeli akan segera menyadari ini. Artinya, 2 kompartemen lebih banyak dari jumlah kompartemen maksimum yang boleh digenangi air. Dasar matematika. Ada kemungkinan bahwa tabrakan itu telah mengangkat haluan Titanic keluar dari air. Salah satu dari kondisi tersebut di atas dapat mencegah kapal tenggelam atau paling tidak menunda hal-hal yang tidak dapat dihindari sampai beberapa jam berikutnya. Tak sedikit pun maksud kami untuk merendahkan Kapten Titanic karena tidak mengarahkan kapal langsung menuju bongkahan es raksasa itu. Banyak hal terdengar mudah bila menoleh ke belakang, tetapi mungkin tidak demikian pada saat kejadian. Bisakah kamu pikirkan solusi nyata lainnya bagi masalah-masalah sepanjang sejarah tetapi tidak terjadi? Kenapa tidak kamu beritahu saya dalam kolom komentar? Apapun itu, hantaman yang sekilas menyebabkan Titanic tidak berhenti berlayar. Diperkirakan bahwa Titanic masih berjalan dengan kecepatan kurang lebih 22 knot atau 37 km per jam bagi orang darat. Tampaknya memang tidak terlalu cepat, tetapi sebuah kapal berbobot 52.000 ton memiliki banyak kendala yang harus diatasi. Dalam waktu hampir 3 jam setelah tabrakan, paling tidak Titanic hanyut sejauh 1,5 mil lagi. Di tengah malam, belum tentu kamu akan dapat menemukan gunung es itu lagi. Apalagi berusaha untuk membawa orang menyeberanginya. Kapten kapal mestinya menyetir kapalnya kembali ke gunung es tersebut. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bila mengingat situasinya. Seandainya kamu adalah kapten kapal Titanic, apakah kamu akan membuang-buang waktumu yang terbatas dengan berlayar berputar-putar? Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghindari atau memitigasi bencana Titanic. Sebagian besar, seperti lebih banyak jumlah sekoci penyelamat dan pelatihan darurat yang lebih memadai harusnya sudah ada jauh sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Meskipun menghindari gunung es adalah ide yang menarik, tetapi belum tentu bagus. Berusaha melakukannya justru bisa membuat bencana tersebut menjadi semakin parah. Dengan begitu, saya akan mulai mengerjakan film Mimpi Buruk Buku Itu. Maksud saya, ini pasti berhasil. Hey, lihat saja! Jadi, bila kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, tekan tombol suka video ini dan bagikan kepada teman-teman. Dan inilah beberapa video keren lain yang dapat kamu nikmati. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.